Oh, seru. Ide kita yang konyol. Ngeliatin aku malu. Kebetulan formal. Saat turun itulah waktunya kami untuk menawarkan ke nasabah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Present. Halo teman-teman, perkenalkan saya Engel Tobing dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Melda Parapat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Stambu 2019. Sarah Lydia Utahayan, saya Angkatan 2019, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Saya dari Prodi Manajemen Stambu 2018. Saya Rizka Novalina Panjaitan dari Prodi Manajemen Stambu 19 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gloria Simatupang, jurusan saya dari Manajemen Stambu 2019. Saya Indah Florentina Burginting, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Stambuk 2019. Stefani Graciela Simbolon, saya Stambuk 2019 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tari Rodiarna Burus Pakar, saya Stambuk 2018 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Dioktaviani Pangaribuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Stambuk 2019. Dini Mantu Siregar, saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Angkatan 2019. Cynthia Romulus Samosir dari Fakultas Psikologi Sambuk 2019. Saya merupakan peserta magang Merdeka sebagai rekrutmen spesialis di PT Sumber Avaria Trijaya atau yang lebih akrab dikenal sebagai Alfamart di Pekanbaru. Studi independen di perusahaan Binar Academy, bagian produk manajemen. Lolos di studi independen di Mitra Mari Belajar Indonesia Cerdas, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional. Posisinya ngambil proyek fasilitator ekspor UMKM. Kampus Merdeka di Pegadaian Kanwil 1 Medan. Itu sebagai Customer Service Officer. Kampus Merdeka dan saya mengapply di bidang dari Pegadaian di Kota Medan. Studi independen, lulusnya di PT Artificial Intelligence Indonesia. Program Kampus Merdeka yaitu di Altera Academy. Itu studi independen bersertifikat Genius. Studi independen yaitu Artificial Intelligence Mastery Program. Di program studi independen PT Orbit Ventura Indonesia. Studi independen bersertifikat di Mitra Orbit Future Academy di bagian Foundation of AI. Dapat info program ini dari sosialisasi fakultas. Kebetulan dapat Binar tuh banyak bootcamp, kurs, ataupun kegiatan gratis. Nah, nyoba deh ada kegiatan Kampus Merdeka, milih. Ternyata sempat kejadian gagal. Kok terima? Kan udah gagal. Oh oke. Ya udah. Ternyata setelah dicek, puji Tuhan memang betul diterima. Memang udah sesuai gitu sama yang dipengenin. Sosial media yaitu Instagram dan saya masuk ke website link Kampus Merdeka. Dapat info lihat dari teman-teman sih, kan dari ITN. Jadi ngikut-ngikut, ya udah. Dari Instagram, Saya dapat info dari sosial media, dari Instagram, Dan Zoom yang dari MSIB Batch pertama, Instagram, dari website Kampus Merdeka. Instagram no mention. Sosialisasi dari kampus, sosialisasi yang ada di YouTube yang dilakukan oleh Universitas AKBP Indonesia Medan. Saya melaksanakan semua proses rekrutmen, mulai dari melakukan posting lowongan kerja, kemudian melakukan psikotes, interview, hingga penempatan karyawan. Nah, di Alfamart sendiri, karena Alfamart ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail, jadi untuk rekrutmennya itu ada dua jenis, yaitu untuk di toko dan juga untuk di office. Nah, kita sebagai anak magang juga dikasih kesempatan nih untuk melakukan kedua proses ini, seperti itu. Untuk metode seleksi yang digunakan di Alfamart, itu ada seleksi berkas seperti CV dan dokumen-dokumen yang lainnya, kemudian interview. Nah, interview di sini kita juga tidak hanya dilaksanakan di kantor, tapi kita juga secara mobile ke beberapa toko yang ada di Alfamart cabang Riau, seperti itu. Kami bagian
fintech itu mengenai kayak GoPay sama kayak OVO gitu. Jadi awal kegiatan kami itu kayak ngelakuin benchmarking antara perusahaan tuh. Jadi kayak perusahaan ini punya apa sih kekuatan utamanya, lalu ke perusahaan selanjutnya. Perusahaan ini punya apa sih? Kami kumpulin, kami buat produk ini kayak gitu. Baru kami fokuskan ke mahasiswa ataupun pekerja. Jadi kami ke mahasiswa kayak interview kuesioner pertama. Permasalahan apa sih yang kalian alami sekarang gitu, ataupun lewat wawancara dikumpul tuh, di define tuh problemnya. Baru kami buat apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan dari permasalahan finansial orang ini. Ya udah, kami buat daftarnya, lalu kumpul juga data-data dari perusahaan lain, orang itu kekuatan utamanya apa. Jadi kami buat ini produk pembeda kami dari perusahaan lain. Kemarin itu Trevin perencanaan keuangan. Produk pembeda kami itu hampir sama-sama bibit, yaitu jadi setiap orang bentuk kelompok untuk nabung sama. Nah, kan kita mahasiswa tuh pengen jalan-jalan, pengen makan gitu. Jadi mereka bentukin satu kelompok, nabung sama gitu. Tapi uangnya itu nggak usah takut kalau bisa diambil satu orang. Tapi uangnya itu bisa pecah sama hak milik kita pribadi gitu. Jadi ya, Mari Belajar saya membuat capstone project ataupun project akhir dengan membuat website Chatbot Easy Info. Kenapa kami membuat Chatbot Easy Info? Karena kami melihat generasi pendidikan ini harus beralih ke dunia digital, sehingga kami membuat teknologi yaitu bernama chatbot. Dengan chatbot ini, solusinya akan memberikan informasi yang akan diakses oleh sekolah seperti informasi PPDB, bagaimana cara membayar SPP, keperluan alumni, dan informasi awalnya dari Power Virtual Agents. Nanti di situ kami menginput daftar pertanyaan dan respon apa aja yang akan dibuat nanti. Kalau untuk project, kami kan ada tim tuh, tim kami anggota. Jadi di project ini kami ngambil UKM yang roti. Untuk projectnya sendiri, mulai dari kami ada persiapan perencanaan ekspor, mulai dari melihat pasar ekspornya yang mana gitu lah pokoknya. Terus yang kedua cari UKM-nya gitu. Nah, kebetulan kami dapatnya yang rotan tapi yang daerah Bali, karena juga ada teman kenalan dia lah yang jualan rotan misalnya. Nah, biasanya produk yang rotan ini dia adanya yang jual tas sama kayak hiasan dinding sama aksesoris lainnya gitu. Yang ketiga ya udah onboarding ke marketplace gitu. Nah, dari sini Instagram juga, TikTok juga sama digital dari website sendiri. Tahapannya yang mulai dari foto produk, terus diskusi tentang harga juga. Nah, kemudian itu masuk ke website-nya. Untuk terkait job desk, kami itu dituntun untuk melayani nasabah. Melayani nasabah itu nasabah yang datang. Nah, kebetulan kan masa pandemi ini. Jadi kami juga dibutuhkan untuk transaksi digital. Jadi saya untuk menjelaskan di sini transaksi secara offline aja deh. Kami itu di saat nasabah datang, nasabah itu mengambil antrian. Saat antrian itu disitulah kesempatan kami untuk menawarin apa aja produk pegadaian yang lagi promo. Nah, kebetulan itu saya memegang itu sebagai cicilan di bidang cicilan emas. Nah, cicilan emas itu tiap hari itu bakalan berubah, kadang naik, kadang turun. Di saat turun itulah waktunya kami untuk menawarkan ke nasabah. Saya juga melakukan teknik cross-selling, di mana waktu nasabah lagi antri gitu, saya menawarkan produk di pegadaian itu bisa cicilan emas, menabung emas. Dan selain melakukan teknik cross-selling, saya juga membantu nasabah untuk mengaktifasi pegadaian digital. Nah, manfaat pegadaian digital itu nasabah tidak harus datang ke outlet pegadaian. Nasabah tinggal diam di rumah mengakses pegadaian digital, dan kalau misalnya nasabah ingin menabung emas, bisa langsung dari aplikasi tersebut. Nah, selain menabung emas, nasabah juga bisa booking gadai dari pegadaian digital tersebut. Jadi kami itu membuat aplikasi forum diskusi mahasiswa berbasis website menggunakan pemrograman PHP dan MySQL. Live tutor ada referensinya seperti kayak membuat tampilan websitenya bagaimana. Pokoknya semua itu ada dari tutor semua. Jadi kami tinggal mempelajari dan buat sendiri gitu. Magang di studi independen di PT Artificial itu kami sudah pakai itu semua. Yang saya buat yaitu tentang web
kafe sederhana yang ada di Medan gitu. Menggunakan coding yaitu kan tadi kayak HTML itu kan untuk menampilkan di web. Terus itu kalau CSS juga untuk mendesain dari hasil yang kita kerjakan untuk menampilkan di web tersebut. Kesulitannya di situ satu dari huruf aja yang tidak bisa kita gunakan itu udah error. Kami buat ide campaign di sosial media yang kami upload di IG. Jadi setiap minggu itu apa yang kami pelajari itu kami edit pakai Canva, terus kami upload ke sosial media. Jadi kami nguploadnya itu sekitar dari jam 3 sore sampai jam 6. Di situ diajari mentor ya, algoritmanya naik pas jam-jam itu, dievaluasi lagi. Setelah dievaluasi kayak sosial media kan kita buat kalimat-kalimat, nanti diperbaiki mentornya, sebaiknya kamu buat kayak gini, jangan buat gini gitu. Bentuknya buat semenarik mungkin, yang buat penasaran publik gitu. Yaitu membuat aplikasi sistem rekomendasi pariwisata untuk pemulihan pariwisata di Indonesia, yang bertujuan itu untuk memberikan berupa sistem rekomendasi tempat wisata, kota asal tempat wisata, harga tiket tempat wisata, dan rating penilaian dari pelanggan. Kami mengerjakan berkelompok dengan 5 tim. Saya mencari dari Google, ibaratnya kayak jurnal rekomendasi wisata gitu. Tim di grup WA, kemudian di-share kepada mentor. Mentor menilai apakah itu pantas untuk diajukan seperti itu. Di proyek akhir kami membuat sebuah aplikasi yang berbasis website, yaitu Dematra, yaitu deteksi makanan tradisional. Yang pertama kami melakukan di sini mencari masalah apa yang akan kami lakukan dengan bimbingan dari mentor dan juga kelompok. Di sini kami per orang kami mengumpulkan apa aja ide-ide dari masing-masing dari kami. Terus yang kedua kami mencari data dari, kebetulan kami mengalami kendala di situ, tapi kami dibantu oleh mentor kami mengumpulkan sebuah data dan kasih sama kami untuk mengolahnya kembali. Yang ketiga kami melakukan, yaitu kami mengolah datanya, dan juga yang selanjutnya kami melakukan modeling, kami mengolah datanya, dan yang terakhir development, yaitu data pengerjaan terakhir. Untuk hasil akhirnya kami udah sampai ke websitenya, udah jadi websitenya, tapi Nah, di sini website yang udah kelompok aku buat dan berhasil sudah di-deploy itu adalah website Gaia Parents. Nah, di website Gaia Parents ini adalah tujuannya untuk parenting kepada balita. Nah, susunan yang dibuat untuk memulai project akhir yang udah kami buat itu, yang pertama itu adalah AI Project Cycle, di mana di sini kami mengumpulkan problem scoping-nya dulu. Alasan kami buat website ini tuh apa gitu, kayak what, who, where, dan solusinya apa, dan tujuannya juga apa. Akhirnya kami mendeploy website ini tadi. Nah, di sini website yang kami deploy itu ada 2, lokal sama online. Nah, di lokal kami menggunakan yang namanya Flash, dan yang di online kami menggunakan yang namanya Heroku. Makanya nanti di website ada heroku.com. Itu sih. Di sini peran aku dalam project akhir itu adalah copywriter atau copywriting, dan juga UI UX design, dan sebagai ketua tim di dalam project akhir ini. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri untuk terjun ke dunia kerja, kemudian bagaimana kita belajar bertanggung jawab, mengenal gimana sih sebenarnya dunia kerja di lapangan yang secara nggak langsung cukup berbeda dengan dunia perkuliahan kita saat ini. Yang aku dapetin itu hal utama itu keberanian ngomong sih pertama. Kami kalau di situ seminggu belajar sama mentornya, seminggu lagi itu presentasi, memang betul-betul presentasi ke tiap orang. Jadi berani ngomong, batu ngungkapin isi otak gitu. Kayak aku punya ide gini, jadi kayak nggak usah takut sama ide kita yang konyol, karena ide itu bisa kayak sesuatu yang wow kalau dibilang di sebuah perusahaan startup gitu. Selama mengikuti
studi independen kurang lebih 5 bulan ini saya mendapatkan ilmu baru dan juga pengetahuan untuk kedepannya, dan juga diajari oleh mentor yang baik, kompeten, dan luar biasa. Apa sih ilmu baru sih tentang ekspor yang kalau orang pikir kalau udah ekspor kan ribet, rupanya nyatanya nggak seribet itu. Terus untuk yang kedua, mungkin kayak kita mahasiswa ini kan, untuk mahasiswa kan tujuan utama sih emang bukan untuk belajar. Tujuan utama pasti untuk uang saku, cuman kan karena nggak ada uang saku ya sebanding gitu sama ilmu yang kita dapat. Pengelola atau kasir saya yang di Pegadaian, pegawai-pegawai di sana untuk ngumpul bareng mereka. Meskipun saya anak magang, saya itu nggak ada perbedaan sama mereka. Mereka melatih mental saya sih sebagai customer service gitu, officer gitu, dan dimana kan saya langsung berhadapan dengan nasabah gitu, setiap harinya. Dan juga saya dapat jaringan mendapat jaringan kepada pegawai dan pemimpin cabang Setiabudi. Kalau untuk membuka aplikasinya itu harus pakai internet, tapi kami membuat programnya pakai SMPP. Ya, yang pertama pastinya sertifikat lah ya Bang. Yang kedua mengenai manajemen waktu sama tanggung jawab. Selain dapat ilmu, saya mendapatkan sertifikat juga dan bertemu dengan kawan-kawan yang dari universitas lainnya. Beberapa universitas dari beberapa fakultas yang kami sebelumnya nggak kenal itu siapa, tapi kami dipaksa untuk bisa kerjasama. Pengalaman baiknya yaitu belajar ilmu yang banyak ya, karena kan aku basically bukan bidang IT. Secara aku adalah mahasiswa psikologi, jadi belajar ini adalah sesuatu hal yang baru yang bisa aku kembangin terlebih lagi ke jurusan aku gitu kan. Awalnya memang aku bingung aku bakalan bawa ini jurusan aku ini nggak ke sini gitu, karena nggak mikir sama sekali bisa gitu. Nah ternyata bisa, makanya terciptalah itu si Gaia Parents yang menyangkut berbau psikologi gitu. Terus itu baiknya, yang buruknya adalah yaitu kerja keras. Present.